Profil Kiai Haji Ahmad Siddiq, pencetus trilogi Ukhuwah. Kiai Haji Ahmad Siddiq merupakan ulama progresif di zamannya. Ia lahir sebagai putra bungsu dari pasangan Kiai Haji Muhammad Siddiq dengan Nyai Maryam. Kiai Ahmad lahir di Talangsari, Jember, Jawa Timur pada 10 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 24 Januari 1926. Sejak kecil, ia telah mendalami pengetahuan agamanya di dalam pesantren yang diasuh orang tuanya. Hal itu dilakukan sembari belajar di Sekolah Rakyat Islam di Jember. Kiai Ahmad Siddiq melanjutkan studinya dengan mengaji di Pondok Pesantren Tebu Ireng yang diasuh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saat mondok itu, ia seangkatan dengan Kiai Haji Sulam Samsun, Kiai Haji Munasir Ali, dan Kiai Haji Mukhid Muzadi. Ia menikah pada 23 Juni 1947 dengan seorang wanita bernama Solehah yang kemudian meninggal tahun 1955. Kemudian, ia menikah kembali dengan Nyai Nihayah. Ia dikaruniai 13 putra-putri, tetapi 2 di antaranya meninggal. Kiai Ahmad Siddiq terpilih sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-27 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asem Bagus, Sukorojo, Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984. Ia ditunjuk bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU oleh Kiai Haji As'ad Samsyul Arifin selaku Ahlul Halli wal Aqdi. Sebagai pemegang otoritas tertinggi di Nahdlatul Ulama, Kiai Ahmad tentu bukanlah orang sembarangan. Ia memiliki pengalaman yang kaya. Ia pernah menjadi anggota DPR RI pada pemilu tahun 1955. Setelah tak berkecimpung dalam politik praktis, Kiai Ahmad Siddiq sejak tahun 1970 lebih fokus menekuni bidang dakwah dan memimpin pondok pesantren di Jember, peninggalan almarhum ayahnya. Kiai Ahmad Siddiq wafat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya pada 23 Januari 1991 dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Aulia di Desa Mojo, Kediri atas permintaan Kiai Haji Hamim Thohari Jazuli Ploso, Kediri saat masih hidupnya. Kepemimpinan dalam NU dilanjutkan oleh Kiai Haji Ali Yafi yang sebelumnya menjadi Wakil Rais Am hingga tahun 1992 sebelum digantikan oleh Kiai Haji Ilyas Ruhiyat. Gagasan penting Kiai Haji Ahmad Siddiq adalah pembuatan istilah-istilah persaudaraan untuk merekatkan sekaligus menata hubungan manusia dalam perspektif keagamaan Islam. Istilah-istilah tersebut yaitu Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan umat Islam, Ukhuwah Watoniyah atau persaudaraan sesama warga negara, dan Ukhuwah Insaniyah atau persaudaraan sesama manusia. 3 istilah yang kemudian dikenal dengan trilogi Ukhuwah. Kiai Haji Abdul Mukhid Muzadi dalam bukunya yang berjudul NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran, Refleksi 65 Tahun Ikut NU, menyebut bahwa banyak kritik bernada sinis ketika hal tersebut dicanangkan Kiai Ahmad Siddiq. Ada yang menganggapnya mengada-ngada, melakukan penambahan yang tidak perlu, hingga tuduhan berlebih-lebihan mendekati kaum non-muslim. Padahal, trilogi Ukhuwah itu dirumuskan dengan landasan agama yang kuat, yakni Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70. Selain trilogi Ukhuwah, Kiai Ahmad Siddiq juga merumuskan Khittah Nahdliyah. Baginya, hal itu sangat penting dirumuskan terlebih sejak Nahdlatul Ulama menjadi partai. Hal itu disebabkan berbagai hal. Dalam dinamika kaum santri menelisik jejak dan pergolakan internal Nahdlatul Ulama, disebutkan 4 hal, yakni pertama, semakin jauhnya jarak waktu antar generasi pendiri dengan generasi penerus. Kedua, semakin luasnya medan perjuangan dan banyaknya jumlah dan macam bidang yang ditangani. Ketiga, semakin banyaknya jumlah dan macam ragam mereka menggabungkan diri pada NU dengan latar belakang pendidikan dan subkultur yang berbeda-beda. Serta keempat, semakin kurangnya peranan dan jumlah ulama generasi pendiri dalam pimpinan NU.
Khithah Naudhiyah merupakan garis-garis besar pandangan tingkah laku perjuangan NU dengan landasan wawasan keagamaan. Sebab, menurutnya, NU didirikan oleh para ulama yang sebelumnya telah memiliki kesamaan dalam wawasan keagamaannya, meliputi pandangan, sikap dan tatanan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam, hingga tingkah laku sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.